Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwanu fiddin, a'azzakumullah. Pada subuh ini kajian kita tadabbur Al-Quran surat yang kedua, Al-Baqarah ayat 177. Bapak Ibu yang punya Quran boleh buka, atau di HP yang ada aplikasi Qurannya boleh dibuka. Kita langsung merujuk ya. Tadabbur Al-Quran atau mengkaji kandungan isi Al-Quran. Pada subuh ini yang kita kaji surat yang kedua, Al-Baqarah ayat 177. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i hinal ba's wad-dharra' wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Betul ya? Ya. Mau terjemahkan boleh? Ada mau terjemahkan? Boleh, kalau mau terjemahkan silakan. Ya. Ya, silakan Pak, terjemahkan. Kalau Quran lebih cepat ya, kalau HP itu hilang dia, kabur-kabur dia. Kebajikan itu bukanlah menghadirkan kebajikan ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu adalah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang cintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, meminta-minta, dan untuk mendekatkan hamba sahaya, memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemenangatan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya, kita coba tafsirkan ya. Apa kolerasi hubungan awal ayat dan ujung ayat? Nah, ini perlu ini pengkajian. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah suatu kebajikan, bukanlah suatu kebaikan kalau hanya sekedar menghadapkan wajah ke timur atau ke barat. Tafsirnya, bukanlah suatu kebajikan kalau hanya sekedar melaksanakan sholat, sekedar takbir, rukuk, tidak sujud, salam, selesai. Bukan kebajikan itu. Bukan hanya itu suatu kebajikan. Di ujung ayat, setelah Allah ceritakan, Allah jelaskan apa saja yang kebajikan itu, ujung ayat apa? Ulaikal ladzina shadaqu, merekalah orang-orang yang benar. Di awalnya
bukanlah suatu kebaikan kalau hanya sekedar sholat. Ujung ayat, setelah Allah jelaskan apa itu kebaikan, dikunci dengan mereka lah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, mereka pula orang-orang yang bertakwa. Kesimpulannya begini, orang yang baik tetapi benar. Nah, ya, orang yang baik tetapi benar. Berdasarkan konsep Al-Quran dan Sunnah, di ayat ini ada 6 kriterianya. Baik tapi benar. Baik di mata manusia, benar di mata Allah. Banyak tak orang baik di mata manusia, tapi tidak benar di mata Allah. Ya, diangkat namanya, disanjung kepribadiannya, dermawan dia, peduli dia, bermasyarakat dia, tapi di mata Allah tidak benar. Nah, kenapa? Belum terpenuhi kriteria benar itu. Nah, di ayat ini dijelaskanlah, inginkah menjadi orang yang baik tapi benar, harus laksanakan beberapa konsep, amalkan beberapa kepribadian. Pertama, man amana billah wal yaumil akhir wal malaikah wal kitab wal nabiyyin. Tancapkan iman di dada. Wajib punya iman, tidak bisa tidak. Sebaik apapun kita, tapi kalau tidak beriman, di mata Allah nihil, kosong, zon di mata Allah. Walaupun luar biasa kebaikannya, sedunia orang mujinya, dia orang baik, sangat peduli, tapi kepada Allah nggak nyambung, nggak beriman ke Allah, nggak percaya sama Allah, nggak patuh sama Allah, di mata Allah apa? Kebaikannya zon, baik tapi nggak benar. Jadi ingin baik tapi benar, pertama landasannya adalah tancapkan iman di dada. Wajib punya keimanan yang kuat, wajib bertauhid kepada Allah. Jangan kotori tauhidnya dengan bermacam kesyirikan-kesyirikan, khurafat-khurafat, takhayul-takhayul. Bahkan jangan kotori imannya dengan bermacam-macam aliran sesat, menyesatkan. Jangankan aliran agama saja Allah suruh pilih kita. Walaupun di Indonesia legal sih, legal beberapa agama. Di dunia banyak agama, diakui oleh Allah. Allah akui kalau itu banyak agama itu ada. Tapi walaupun kau akui banyak agama, cuma pilih cuma satu. Untuk perintah sebagai cuma satu pilih, ambil satu itu, supaya baik dan benar. Ya. Jadi landasan pertama, baik tapi benar, punya iman, punya ketauhidan kepada Allah, jangan sekutukan Allah. Jadi imam kita ya baca ayat kan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ini nasihat Luqman ke anaknya yang pertama. Luqman tanamkan kurikulum hebat di rumah tangganya. Homeschooling pertama di dunia ini Pak, Luqman Hakim. Luqman Pak, homeschooling pertama di dunia ini Luqman. Allah abadikan di Quran kurikulum Luqman di anaknya, di rumah tangganya. Masya Allah. Nabi bukan, Rasul bukan, Nabi bukan, Rasul bukan, hanya tokoh masyarakat, tokoh agama, orang yang bijaksana, berhasil di anaknya. Ya, langkah awal yang Luqman tanamkan apa? Ya anakku, jangan sekutukan Allah nak, bertauhid ke Allah nak, itu pertama dulu. Ya, sebelum anak dikenalkan ilmu dunia, macam-macam keilmuan dunia, yang pertama tancapkan iman kepada anak duluan. Iman dulu, kenal sama Allah dulu. Hebat Luqman, makanya kehebatannya itu Allah ambil sebagai rujukan untuk umat sedunia. Ini Luqman ini contoh kalian kata Allah. Homeschooling yang paling tepat adalah Luqman. Pertama sebelumnya apa? Tancapkan tauhid ke anak dulu. Jangan ajar matematika dulu, kimia, fisika dulu. Jangan, itu nomor sekian itu. Boleh, bukan tidak boleh. Bagus, tapi itu pelengkap. Apalagi artinya anak hebat ipteknya, teknologi canggih, Yesus kuasai, IT-nya ahli, tapi iman kosong. Iman kosong. Akhlak nggak mulia, apa gunanya? Ya. Nanti bapak ibu meninggal, nanti dia bukan jadi imamnya, tapi tukang potret-potret malah dia nggak sholat. Ya. Bapak meninggal, kita meninggal Pak. Anak kita hebat, profesor doktor, hebat otaknya, pintar medsosnya, ahli IT-nya, tapi iman nggak ada. Ya Allah nggak nyambung. Begitu kita meninggal, jangan kita jadi imam sholat kita Pak. Ya, malah datang dia ke masjid bukan sholat jenazah ayahnya, tidak. Bukan imam ayahnya tidak, tapi tukang-tukang potret. Nanti diekspos di medsos. Rugi orang tua Pak. Ya, bagus iptek tapi kosong impaknya.
Tidak benar. Allah maunya apa? Bagus imta anak, sempurna iptek anak itu hebat. Boleh saja bapak sekolah dimanapun, silakan anaknya tidak masalah. Mau ke Inggris, mau ke London, ke Prancis, silakan aja. Ke Amerika tidak masalah kok. Tapi yang penting imannya punya. Iman punya. Nah, itu yang penting. Jadi Allah tegaskan adalah pertama itu iman dulu. Ya, imta dulu, baru iptek kemudian. Beriman kepada rukun iman yang 6 dia. Percaya ke Allah dia, percaya kepada malaikat, ya, percaya kepada kitab, nabi-nabi, rasul-rasul, hari kiamat, takdir baik, takdir buruk, masya Allah. Ya, nah, jadi yang pertama itu syarat menjadi orang yang baik, tapi benar, punya iman yang kuat, punya ketauhidan yang benar, jauh dari syirik, khurafat, takhayul, jauh dari bermacam aliran sesat menyesatkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab. Orang yang dermawan. Dermawan, Pak. Setelah iman tertancap, yang kedua apa? Dermawan. Apa dermawan? Suka berbagi. Apa itu berbagi? Yang punya dia dikasih ke orang lain. Dalam bentuk apa? Infak, sedekah, wakaf, hibah, dan lain-lain. Ya, suka berbagi. Yang punya dia dikasih ke orang. Kasih sedekah, suka mentraktir orang, dermawan, peduli ke siapapun. Ini kedua nih. Masya Allah, hebat Quran. Setelah iman ditancapkan, yang kedua, kedermawanan, kepedulian sosialnya harus ada. Nah, itu. Bukan pelit, bukan nggak peduli sama orang lain. Kalau dia kaya, bukan seperti Qarun kayanya. Banyak orang kaya, Pak, tapi seperti Qarun. Qarun kayanya luar biasa. Sekaya-kaya kita, Pak. Semahal rumah Bapak, lebih mahal dengan istana Fir'aun. Dari istana Qarun. Di hadis Nabi dikatakan Qarun itu berapa hartanya? 20 ekor onta yang kuat-kuat tidak mampu membawa anak kunci gudangnya. Bukan bawa hartanya ya. 20 ekor onta, Pak, yang kuat-kuat tidak mampu membawa anak kunci gudangnya. Berapa hartanya itu? Kalau zaman sekarang itu mungkin tidak berseri kali ya. Nggak tahu berapa jumlah hartanya kali ya. Ya, di zaman itu begitu. Jadi kalau kaya hanya kita banggakan, belum bisa menandingi Qarun. Oh, berpangkat, berjabatan, kita jenderal, kita presiden, gubernur, menteri segala macam. Wah, belum seberapa dibandingkan Fir'aun. Nah, kalau Qarun kan yang punya harta ya, yang kaya raya, pengusaha. Tapi kalau Fir'aun yang berkuasa, yang berjabatan. Ya. Fir'aun. Oh, hebat kita, sekolah tinggi, profesor doktor, kecil dibandingkan Haman. Haman tuh one team pressnya Fir'aun, Kak. One team pressnya Fir'aun tuh Haman, Kak. Oh, luar biasa. Tukang setirnya Fir'aun tuh Haman namanya. Otaknya itu otak Haman yang masuk ke Fir'aun itu. Nah, makanya dia kuat, Pak. 3 kekuatan hebat. Fir'aun yang berkuasa, Qarun yang punya harta, yang backingan apa namanya? Backingan dana ya, yang mendanai, Haman yang nasihati, yang licik. Wah, makanya kuat dia. Kuat, Pak. Ya, enggak terkalahkan. Dunia mencatat, Allah mencantumkan di Quran. Raja paling berkuasa itu Fir'aun, Pak. Tapi ingat, ketiga-tiganya Allah musnahkan. Allah musnahkan. Akhir hidupnya enggak betul. Allah musnahkan. Untuk apa dibanggakan harta, pangkat, kekuasaan atau keilmuan kalau hanya terjatuh ujung-ujungnya? Untuk apa? Nah, Allah inginkan enggak begitu. Enggak begitu. Ya, Allah ingin apa? Allah inginkan bagus di masyarakat, terpandang di masyarakat, tapi bagus ke Allahnya. Nah, itu Allah inginkan. Kalau kita harta, tapi berbagi hari itu, Pak. Banyak harta berbagi. Tapi saya yakin, insya Allah Bapak Ibu ini orang masjid ya, insya Allah berbagilah ya. Banyak berbagi kita. Didikan masjid kita berbagi kok, insya Allah. Tapi Quran menceritakan jangan seperti itu kata Allah. Nah, kalau kita punya harta, alhamdulillah bagus. Justru Allah senang, Pak, kalau kita punya harta, Pak. Kalau bisa, muslim itu orang kaya semua, Pak, kalau bisa. Ya? Disuruh cari harta, Pak. Sebanyak-banyaknya. Disuruh cari pangkat setingginya. Kalau bisa nih kata Allah, yang jadi penguasa muslim semua. Yang kaya raya muslim semua. Yang intelektual muslim semua. Hebat. Hah? Hebat. Tapi muslim yang punya iman, yang punya sifat kedermawanan. Wah, kalau begitu Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah berkahi negaranya. Nah, itulah Quran mengatakan iman tancap menjaga, yang kedua menjadi dermawan, berguna harta untuk orang lain.
Ya, bukan hanya membangga-banggakan harta, tidak, tapi berguna. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga baru wa aqamas shalah. Masya Allah. Urutan kedua ketika nih. Yang ketiga wa aqamas shalah, mendirikan sholat. Beda dengan di awal tadi. Sekedar melaksanakan sholat, beda. Kalau hanya melaksanakan sholat, sekedar takbir, ruku, sujud, i'tidal, sholat, selesai, sudah itu aja. Ketaatan seremonialnya. Tapi bersifat STMJ. Apa sifatnya? STMJ itu apa itu? STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Sholat terus, maksiat jalan. Sholatnya rajin, sampai hitam tidak. Tapi korupsi jalan juga. Ya, mengasari orang jalan juga. Maksiat jalan juga. Nah, Allah menginginkan apa? Allah inginkan yang ketiga, dirikan sholat. Apa kriterianya? Buka surat 29 ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kriterianya adalah sholat yang mereka kerjakan itu mencegah diri mereka dari keji dan munkar. Ya, sholat itu rem kehidupan, pencegah diri dari yang keji dan yang munkar. Semakin rajin sholat, semakin tercegah dari yang keji munkar. Itu maunya Allah. Itu maunya Allah. Yang ketiga, mendirikan sholat. Kriterianya apa? Pertama, benarkan gerakan sholat, mulai takbir sampai salam, benarkan. Berdasarkan sunnah Rasul. Kedua, betulkan bacaan sholatnya sesuai hadis, jangan tambah kurang. Jangan tambah kurang. Pas bandrol, sesuai hadis. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Itu hadis sahih. Contoh cara sholatku, gerakannya benar, bacaannya betul. Yang ketiga, bilangannya sempurna. Sempurna bilangannya, jangan kurang-kurangi. Jangan diskon-diskon. Ya, yang 5 kali, jangan 4 kali. Kan sekarang serba diskon, Pak. Serba diskon ya, soalnya diskon juga. Allah maunya 5 kali, dia bikin 3 kali. Dia bikin 4 kali. Ya, jadi benarkan gerakan. Kedua, betulkan bacaan. 3, sempurnakan bilangan. 4, tepati waktu. Jangan suka diundur. Jangan suka diundur. Tepati waktu. Berjamaah kalau bisa. Hebat. Kelima, terapkan kekhusyuan, mulai khusyuk, belajar khusyuk, berupaya untuk khusyuk dalam sholat. Yang keenam, yang terakhir baru aplikasikan sholat kehidupan. Yang dibaca itu dipraktekkan kehidupan, sehingga kehidupan kita berakhlakul karimah, mencerminkan yang dibaca tadi di luar sholat, sehingga diri tercegah dari yang keji dan munkar. Begitu dia terlaksana yang keji, istighfar segera. Begitu dia bikin dosa, istighfar, taubat segera. Tidak larut dalam kemungkarannya, tapi istighfar, bertobat. Yang ketiga, ya, beriman. Kedua, dermawan. 3, dirikan sholat dengan bermacam kriteria tadi. Keempat baru wa ataz zakah, tunaikan zakat. Menarik ini. Nomor 2, infak, Pak, sedekah, Pak. Zakat merempat, Pak. Coba bayangkan tuh. Hah? Kenapa kok Allah urutkan sedekah duluan, zakat merempat? Kenapa itu? Saya menganalisa begini, Pak. Orang yang sudah rajin berinfak, bersedekah, berwakaf, yang sudah biasa sunnah-sunnah, saya yakin yang wajib dan mungkin ditinggalkannya. Nah, sedangkan harta dia saja rela dikasih ke orang. Itu zakat bukan harta dia. Zakat punya orang lain yang tumpangkan harta dia. Betul tak? Zakat itu bukan milik kita, Pak. Zakat itu harta orang lain, Pak. Harta hasad 8. Allah titip sama kita, wajib keluarkan. Kalau keluarkan nanti disetrika, Pak, jadi bahan bakar neraka itu. Ya? Jadi kalau kita nggak berzakat, hati-hati nih. Nggak berzakat, ahli ibadah pun kita terhalang surganya. Kenapa? Bahan bakarnya harta itu, Pak. Itu harta itu yang membakar kita. Ya, di penghalang ke surga walaupun ahli ibadah kalau zakat tidak ditunaikan. Ketika Abu Bakar pertama khalifah, apa tugas beliau? Memerangi orang tak berzakat. Pertama tugas beliau itu. Itu prinsip itu, Pak. Rukun sholat, Pak. Rukun itu. Rukun Islam ya, soal zakat rukun Islam, maaf ya, rukun Islam. Zakat itu rukun Islam, Pak. Rukun itu kalau hilang satu, batal, betul nggak, Pak? Rukun itu batal, Pak. Kalau kita mampu berzakat, tidak zakat, batal Islamnya. Nah, ini hati-hati. Itu rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kalau kita mampu berzakat, tidak berzakat, batal Islamnya. Ancaman itu. Kita mampu harta kita banyak, tapi nggak mau haji, batal haji dari Islamnya. Islamnya batal, Pak. Nauzubillah itu. Nggak ada ancaman, kan ada ancaman, Pak. Ada ancaman barang siapa yang mampu untuk haji, nggak mau haji, nggak mau ya. Mampu ada, kemampuan cukup, harta banyak, tapi nggak mau haji, nggak mau, anti pergi haji. Kata Nabi, kalau mati menimpa duluan, matinya Yahudi atau Nasrani.
Na'udzubillah min zalik. Itu ancaman namanya. Karena itu rukun, soalnya rukun Islam, rukun wajib laksanakan. Jadi kalau kita nggak mampu, itu lain soal gugur dia. Zakat itu mampu, wajib. Wajib. Nah, jadi itu rukun. Sehingga yang keempat, orang yang tunaikan zakat kalau mampu. Menarik tadi kan, saya lebih cenderung mengatakan sedekah infak itu betul-betul punya kita yang kita kasih ke orang. Itu dermawan namanya. Kalau zakat bukan punya kita, punya orang yang Allah berikan kita, yang wajib keluarkan. Ya, nah, ini saling mendukung ini. Yang sunnah utamakan, yang wajib laksanakan. Begitu. Yang keempat itu zakat. Yang kelima, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Nah, orang yang menepati janji kalau berjanji. Ternyata itu prinsip nyatanya. Jangan mudah atau sering-sering ingkar janji. Nggak boleh, hukumnya haram, nggak boleh. Jangan biasakan berjanji. Nah, ini ada pepatah mengatakan nih, nggak tahu sebut apa nih. Pepatah yang dipelintir kali ya, pepatah Tasril ya. Katanya begini, janji biasa mungkir, titian biasa lapuk. Menurut saya sudah dipelintir ya. Bukan aslinya itu, aslinya begitu. Aslinya janji binasa mungkir, titian binasa lapuk. Itu aslinya, tapi dipelintir di masyarakat. Janji biasa mungkir. Janji biasa tuh Ustaz, diingkari biasa tuh katanya. Titian tuh titian apa? Titian apa? Titian jembatan biasa lapuk. Itu bukan kata titi itu yang benarnya, itu yang dipelintirkan. Yang aslinya janji binasa mungkir. Jadi kalau kita ingkar janji, suka berjanji binasa. Ya, titian binasa lapuk. Artinya apa? Kalau titian itu lapuk, nggak kuat, nggak kokoh, binasa, roboh. Itu artinya. Jadi yang benarnya janji binasa mungkir, titian biasa binasa lapuk. Jadi kalau titian itu lapuk, kurang semennya, kurang adukannya, ya, atau palsu semennya, ya, kurang takarannya, nah, jadi akan hancur dia, binasa dia. Itu artinya. Jadi Islam menganjurkan kalau kita Muslim yang sejati ingin baik dan benar, kalau berjanji wajib tepati. Itu hutang janji itu ditagih sampai akhir nanti. Makanya kata Nabi, kalau kita berjanji jangan langsung iya Pak, siap Pak, oke, insya Allah. Nggak boleh begitu, nggak boleh. Caranya, setiap berjanji pikir dulu. Oh, nggak bisa rasanya, bilang maaf, saya nggak bisa Pak, maaf saya ada halangan, bilang terus terang. Tapi kalau bisa rasanya bisa Pak, katakan insya Allah. Jadi insya Allah itu pasti artinya jangan dipelintir lagi. Besok kita janji supaya insya Allah, gampang insya Allah, insya Allah. Tahu-tahu nggak datang dia. Ustaz, besok khutbah sini ya, insya Allah. Nah, insya Allah. Tahu-tahu nggak datang dia. Kok datang Ustaz? Kan insya Allah. Itu nggak benar itu, nggak benar. Jadi jangan insya Allah sebagai tameng kita, nggak boleh. Di Islam, insya Allah itu artinya pasti, itu artinya Pak. Kecuali datang halangan mendadak. Nah, itulah insya Allah itu. Halangan tanpa terduga, ya, baru di situ insya Allah berlaku. Ya, jadi maunya Allah apa? Maunya kita harus fair. Iya, enggak. Bisa, bilang bisa. Caranya insya Allah. Nggak bisa, bilang maaf saya nggak bisa. Oh, rasanya bisa, tapi ada cara dulu. Bilang maaf, saya ada acara dulu. Kalau sempat nanti saya datang, kalau nggak sempat, maafkan saya. Itu bersyarat namanya. Itu namanya bersyarat. Di Allah menginginkan hati dengan ucapan itu sinkron. Itu maunya Allah. Hati, ucapan, amal sinkron. Itu maunya Allah. Ya, sekarang kan gampang aja Pak. Ya, sehingga orang bisa bedakan mana insya Allah benar, mana insya Allah nggak benar ya. Insya Allah datang dia, insya Allah nggak datang dia. Orang pusing mikirin apa ya itu insya Allah itu ya. 7 orang bilang insya Allah semua, 3 datang, 4 datang, sama insya Allah semuanya. Dan baru bilang insya Allah. Kalau nggak bisa, terus terang, maaf Pak, saya nggak bisa datang, ada acara lain. Atau bersyarat, ada ingin datang, tapi ada cara dulu. Kalau keburu saya datang, kalau keburu maafkan saya, boleh. Apalagi orang hajatan Pak. Hajatan itu kan orang butuh persiapan ya. Dihitung persiapan. Kita insya Allah semua. Undang 100 insya Allah semuanya. Tahu-tahu datang satu pun. Kan terzalimi. Dia pun hajatan kan Pak. Nah itu masalahnya. Jadi baik dan benar itu konsep Allah. Orang yang menepati janji kalau berjanji. Ini janji ke manusia. Kalau janji ke Allah bagaimana? Ada nggak? Ke Allah ada. Ingat. Al-A'raf 172. Kita dalam kandungan Pak, umur 4 bulan, Allah minta kesaksian kita. Alastu birabbikum? Qalu bala. Syahidna. Kalian aku roh kalian, kata Allah. Allah minta pengakuan. Kita berjanji. Syahidna.
lalu bersaksi ya Allah. Disitulah muncul pertama syahadat Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dalam kandungan kita bersaksi Pak, udah syahadat. Makanya ketika lahir, kata Nabi, suci, fitrah, tanpa dosa. Islam lahirnya. Walaupun bapaknya orang kafir, bapaknya Yahudi Nasrani, lahirnya tetap Islam di mata Allah. Tidak Islam. Walaupun bapaknya tidak Islam, musyrik, lahir pun tanpa pernikahan, yang anak tidak suci kata Allah. Anak suci Pak. Kenapa? Dalam kandungan dia bersumpah, dia bersaksi, dia bersyahadat. Begitu. Ya. Nah, jadi ke Allah janji kita adalah beribadah. Beribadah. Siap beribadah, siap mengerjakan perintah, siap meninggalkan larangan. Ya, makanya ketika kita lahir, Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Surat 51 ayat 56 Az-Zariyat. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi, janji ke manusia, tepati, janji ke Allah, tepati. Apa ke Allah janjinya? Siap beribadah ke Allah semaksimal mungkin. Itu yang kelima. Yang terakhir, keenam. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's. Orang yang sabar dalam kondisi bagaimanapun. Dalam kelonggaran dia bersabar, dalam kesempitan dia bersabar. Ketika kaya dia bersabar, ketika miskin dia bersabar. Oh, kok gitu? Nah, duduk perkaranya adalah di hadis Nabi ada 5 arti sabar itu. Di hadis Nabi itu, Pak. Jadi Bapak bisa buka itu di kitab Riyadhus Shalihin itu ada. Bab pertama tentang sabar. Hadis Nabi mengatakan ada 5 kriteria sabar itu. Pertama, mampu menahan diri ketika diuji oleh Allah. Yang kedua, mampu mengendalikan diri ketika emosi memuncak. 3, mampu mengendalikan diri ketika nafsu bergejolak. Ya, tahan diri ketika Allah uji. 2, kendalikan diri ketika emosi memuncak. 3, kendalikan diri ketika nafsu bergejolak. 4, kendalikan diri untuk istiqomah berbuat baik walaupun banyak rintangan hambatan. Bapak mau ke masjid atau capek dikit, hambatan capek, paksakan diri. Ya ini ibadah nih, harus semangat. Ya, mau ke masjid, datang kawan, mau kemana Pak? Masjid, ntar, mau ada diskon tuh. Bu, mau kemana Bu? Masjid, ada diskon sebesar loh. Nah, itu hambatan namanya. Ya, mau kemana Pak? Bu, masjid, ada seru loh, apa? Nonton bola. Nonton seru loh. Nah, itu hambatan namanya Pak. Hambatan namanya. Mau ngaji Pak, ada hambatannya. Orang yang sabar adalah mampu menghadapi hambatan itu. Dan dia tetap istiqomah buat baik. Itu sabar. Sabar dan ketaatan namanya. Yang kelima, mampu mengendalikan diri untuk tidak berbuat dosa ketika ada kesempatan. Nah, ini. Ada kesempatan, tapi mampu dia tidak bikin dosa. Ada kesempatan, mampu dia tidak bikin berbuat jahat. Nah, itu. Inilah makna 5 sabar. Dan sabar itu adalah kunci terakhir orang yang baik dan benar di mata Allah. Nah, Allah menjanjikan, ulaikal ladzina shadaqu. Mereka yang mengamalkan yang 6 perkara tadi, merekalah orang-orang yang benar, baik dan benar. Otomatis wa ulaika humul muttaqun, mereka pula hamba yang bertakwa. Nah, ternyata Pak, titel, pangkat, jabatan, kedudukan yang tertinggi di mata Allah adalah ketakwaan, takwa. Tertinggi, Pak. Inna akramakum indallahi atqakum. Surat yang ke-47, 49, Al-Hujurat ayat 13. Orang yang paling hebat di antaramu, yang paling mulia, yang paling tinggi makamnya, yang paling bertakwa. Nah, takwa itu yang tertinggi puncaknya. 6 amalan tadi, kita baik dan benar, sekaligus Allah nobatkan sebagai muttaqin, hamba yang bertakwa. Saya doakan semoga kita semua Bapak Ibu yang hadir, yang ikuti kajian ini, ya, dimanapun kita berada. Ini online ya Pak ya? Online. Oh enggak, dari rekaman ya. Oh saya kira online tadi. Ya, enggak apa-apa. Ya, yang ikuti kajian atau nanti yang dengar kajian berikutnya setelah diputar ulang ya. Enggak apa-apa, silakan aja. Ini kan media Pak, media tuh syiar dakwah. Media bagus. Ya, Bapak meniru Ali bin Abi Thalib ini. Meniru Ali Pak. Suatu ketika pernah Nabi tanya ke Ali, "Hai Ali, apa ya Rasul? Engkau sebarkan kajian, ya? Engkau undang orang kajian, datang dia. Ketika datang dia, dapat hidayah dia. Engkau hai Ali telah mendapatkan seekor onta merah. Onta merah zaman Nabi itu Pak, Lamborghini sekarang Pak. Ini Bapak dapat Lamborghini nih.
ya, kendaraan yang termahal. Makanya kewajiban kita menyebarkan kajian. Kewajiban kajian sebarkan, undangan sebarkan, ajak orang, sebarkan kajian itu dakwah, syiar. Bagus. Ya. Ya mudah-mudahan kita pecinta ilmu ini mampu menjadi orang yang baik dan benar pasca Ramadan. Ramadan telah mendidik kita untuk beramal yang terbaik. Taat yang sempurna Ramadan kemarin. Alhamdulillah. Berkat latih itu pasca Ramadan, semoga kita mampu menjadi hamba yang baik dan benar. Minimal yang 6 tadi kita amalkan. Masya Allah. Itulah barangkali untuk kajian kita pas jam 6 ini. Mau bertanya? Masih ada waktunya. Boleh? Mau bertanya sebentar? Boleh? Silakan Bapak Ibu yang bertanya boleh. Ibu boleh, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendapat tadabbur dari surat Al-Baqarah ayat 177. Luar biasa, secara lengkap di situ mengandung macam-macam, di antara lain juga sampai ada 8 asnaf. Iya, iya. Nah, di sini adalah merupakan konsep syariat Islam yang disyaratkan untuk mendapatkan surganya Allah. Firdausi Nuzulai. Nah, terkait dengan ini banyak umat manusia melaksanakan, saya sudah beriman, sudah melaksanakan amalan soleh. Tapi dalam praktiknya kadang-kadang dia overshooting. Artinya apa? Saya sudah, saya orang pangkat tinggi, saya banyak harta dan sebagainya. Jadi pengendalian dirinya itu kadang-kadang losis, dia lepas. Nah, pertanyaan dengan ini adalah bagaimana setiap individu ini, karena sifat kadang kesombongan, keangkuhan, baik dirasakan maupun tidak, itu kadang-kadang akan muncul. Nah, barangkali inilah yang diperlukan, karena setiap manusia mempunyai sifat seperti itu. Mohon penjelasan, kalau pertanyaan saya kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih, bagus pertanyaannya Pak, bagus sekali pertanyaannya. Kalau saya menangkap, apa tipsnya agar kita nggak sombong? Nah, itu yang intinya. Nah, kita harus sadari dulu, sombong itu bahaya. Sejauh apa sih bahaya sombong itu? Buka surat 7. Ayat 40, itu luar biasa tuh. Surat 7 Al-A'raf ayat yang ke-40. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wa yastakbaru anha la tufattahu abwabus sama hatta yaljamali fasamil khiyat. Orang-orang yang mendustakan ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, wa yastakbiru anha, mendustakan ayat kami, menyombongkan diri kepada ayat kami, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibukakan untuk mereka pintu langit. Orang sombong itu kata Allah tidak akan dibukakan untuk mereka pintu langit. Tafsirnya, amalnya nggak diterima, doanya tertolak, itu artinya. Terus wala yadkhuluna jannata, dan mereka tidak akan masuk surga hatta yaljal jamali fasamil khiyat, tidak ke surga kecuali onta mampu masuk lubang jarum. Kira-kira bisa nggak Pak? Onta masuk lubang jarum bisa nggak? Itu mustahil. Yang ada jarum masuk onta. Makanya onta masuk lubang jarum nggak mungkin. Nah, Quran mengatakan orang yang mendustakan ayat kami, menyombongkan diri sama ayat kami, tidak dibukakan pintu langit untuk mereka. Artinya doanya tertolak, amal tidak terima. Dan mereka tidak akan ke surga kecuali mampu onta masuk lubang jarum. Ini balasan kepada mereka yang menyombongkan diri tersebut. Artinya sifat sombong itu penghambat ke surga. Doanya tertolak, amalnya tidak diterima. Sombong kepada ayat Allah. Nah, terus di hadis Nabi, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, apa kata Nabi? La yadkhuluna jannata man kana fi qalbihi mithqala habbah min kibrin. Kata Nabi, tidak akan masuk surga siapa saja yang ada di hatinya sifat kesombongan, walaupun seberat biji sawi. Sahabat tanya, ya Rasul,
si anu itu berbaju bagus, bersendal bagus, apakah dia sombong? Oh, kata Nabi, Allah itu bagus, mencintai bagus-bagus. Yang sombong itu kata Nabi, al-kibru, yang sombong itu dua kriterianya. Pertama, baturul haqqi, dua, wa ghamtun nas. Pertama, sombong itu adalah menolak kebenaran. Quran kebenaran ditolak, hadis kebenaran ditolak, menolak Al-Quran dan Sunnah, menolak oleh Rasulnya, itu sombong pertama. Yang kedua, wa ghamtun nas, merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, yang sombong itu. Nah, banyak orang sombong karena pangkat jabatan, kekuasaan, ya, orang lain direndahkan. Banyak sombong karena harta, kekayaan, orang lain dianggap nggak ada. Orang sombong karena ilmunya, orang sombong karena ulamanya, ya, nggak terima pendapat jamaah lagi yang memberikan masukan yang baik-baik. Nah, kata Allah, kata Rasul, kesombongan itu menghambat ke surga. Na'udzubillah min zalik. Apa tipnya? Tipnya adalah sadarilah setiap kita ada kelebihan tapi juga ada kekurangan. Itu caranya. Yakinkanlah setiap orang punya kelebihan dan punya kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada, Pak. Justru saya katakan begini, semakin tinggi pangkat jabatan orang, semakin butuh orang lain membantu dia. Hah? Bapak dulu sendiri aja tuh, bawa koper, bawa mobil sendiri aja. Bawa sepatu, cuci sepatu sendiri aja. Begitu Bapak jadi pejabat, jadi gubernur, presiden, masih sendiri nggak, Pak? Hah? Butuh orang lain, butuh supir, butuh tukang bawa tas, butuh tukang nyimpan sepatu. Ya. Semakin tinggi kita, semakin lemah di mata Allah. Semakin butuh orang lain. Itu menggambarkan bahwa ketinggian kita karena orang lain yang angkatnya. Dan butuh orang lain yang bantu kita. Untuk itu, Allah mengharamkan kita sombong. Tidak boleh. Sombong itu pakaianku, kata Allah. Sombong itu sifatku, bukan sifat makhluk. Haram makhluk bersifat sombong. Tidak boleh. Aku benci sama mereka. Surga haram untuk mereka. Jadi, kalau ada kita punya sifat sombong, baik ke Allah, baik ke Rasul, atau ke manusia, istighfar. Singkirkan. Taubat. Nah, itu obatnya. Apa kita ya terasa Pak ya, dulu ketika menjabat kita kayak orang di atas banget, di bawah kita sepelekan. Begitu pensiun kita kembali ke rakyat biasa ya, biasa lagi kan. Nah, jadi intinya apa? Intinya sombong itu sifat Allah. Sombong itu karakter Allah, bukan sifat makhluk. Allah haramkan kita bersifat itu. Dan ada ancaman haram ke surga orang sombong itu. Haram ke surga. Na'udzubillah min zalik. Jadilah kita orang yang rendah hati, tidak sombong. Rendah hati hamba Allah, sombong itu hamba iblis. Nanti kalau buka lagi nih, buka surat Al-Furqan nanti panjang kajiannya. Karakter hamba Allah ada 11 di Al-Furqan. Di antaranya orang rendah hati hamba Allah, yang sombong hamba iblis. Nah, nanti kita bahas lagi. Ketika ada kesempatan nanti ketika Pak Tasrif undang saya lagi ceramah, bahas nanti Pak. Kriteria hamba Allah sebenarnya seperti apa? Ada 11 kriterianya itu. Hamba Allah yang sempurna itu. Ya, terima kasih Pak. Itu tipsnya. Jadi sadarilah sombong itu memberikan mudarat, bukan memberikan manfaat. Qarun sombong dibenamkan dalam bumi hidup-hidup. Fir'aun sombong ditenggelamkan laut merah hidup-hidup. Haman sombong matinya dihujani batu, kemudian bisa berpetir matinya. Ketiga-tiga ini orang hebat Pak, orang nggak akan tandingi ketiga ini. Tapi kematiannya tragis. Kenapa? Allah benci ke mereka. Allah memusnahkan mereka. Nabi Musa nggak bisa menghancurkan dia, melawannya karena bapak angkatnya kan, orang berkuasa, tidak Allah menenggelamkannya di laut merah. Begitu. Ya intinya, rugilah orang yang bersifat sombong itu, nggak ada gunanya sombong. Orang rendah hati, disayang manusia, orang sombong dibenci Allah. Saya punya kenalan Pak, ya punya kaum akrab lah, beberapa jenderal Pak, yang aktif sekarang juga. Masya Allah, rendah hatinya, ya Allah, luar biasa Pak. Ya beberapa jenderal tuh, saya kenal akrab bintang 3 semua itu. Ya rendah hatinya, Allahu Akbar. Ya saya beliau ya luar biasa tanggapannya, di telepon luar biasa, datang ke kantornya bawa teman-teman, bawa anggota, penghormatan luar biasa penghormatannya. Ya cara bicaranya bukan kayak jenderal Pak, tapi kayak seperti kita aja lihat. Dia rendah hati luar biasa. Wah, saya punya beberapa sahabat teman ya yang rendah hatinya Masya Allah, patut dicontoh dia. Wah, saya doa ke Allah kalau bisa dia jadi orang terhebat nih. Terima kasih pertanyaannya sekali. Ada waktu kita sambung lagi. Kita ganti tema, tentu nanti dalam hal yang macam-macam. Dalam akidah, ibadah, akhlak, muamalah. Ya, mudah-mudahan kajian ini menjadikan kita mulia di mata Allah dan di mata makhluk. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.